Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gen Channel. Jika pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang ciri dari Kingdom Monera ditambah dengan klasifikasinya. Kemudian pada video berikutnya saya juga sudah membahas mengenai struktur dari bakteri. Nah, bagi kalian yang belum menonton video-video tersebut, silahkan ditonton terlebih dahulu. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai klasifikasi atau pengelompokan dari bakteri. Nah, sebetulnya bakteri ini dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Pertama, bisa berdasarkan cara mendapatkan makanannya. Nah, berarti berdasarkan cara mendapatkan makanannya, bakteri ini bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama ada yang bersifat autotrof, kemudian yang kedua bersifat heterotrof. Kalau autotrof itu bisa mendapatkan makanannya sendiri, sedangkan heterotrof tidak bisa mendapatkan makanannya sendiri. Kemudian yang kedua, bisa juga berdasarkan kebutuhan oksigen. Kalau berdasarkan kebutuhan oksigen, bakteri ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama bersifat aerob, artinya bakteri yang membutuhkan oksigen pada saat respirasinya. Kemudian yang kedua bersifat anaerob, ini kebalikannya ya, berarti tidak membutuhkan oksigen saat melakukan respirasi. Yang ketiga, bisa berdasarkan alat geraknya. Nah, kalau berdasarkan alat geraknya dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok secara umum ya. Pertama, ada yang berflagel, kemudian yang kedua ada yang tidak berflagel. Nah, untuk bahasan flagel ini sendiri sudah dibahas pada video sebelumnya. Kemudian yang keempat, bisa juga dilihat berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuk, ini ada macam-macam. Pertama, ada yang berbentuk kokus atau bulat. Kemudian yang kedua ada yang berbentuk basil atau batang. Kemudian yang ketiga ada yang berbentuk spiral. Selain berdasarkan bentuk, bakteri juga bisa dikelompokkan berdasarkan pewarnaan gram. Nah, nantinya ada yang disebut dengan bakteri gram positif, ada juga yang gram negatif. Nah, untuk bakteri gram positif dan gram negatif sebetulnya sudah dibahas juga dalam video sebelumnya ya. Jadi kalian boleh dicari di channel ini mengenai gram positif dan juga gram negatif. Pada video kali ini, kita akan fokus membahas mengenai klasifikasi bakteri yang didasarkan pada alat geraknya atau yang disebut dengan flagel. Nah, ini ada beberapa macam ya. Pertama, kalau bakteri yang tidak memiliki alat gerak itu disebut sebagai kelompok atrik. Jadi, bagian tubuhnya tidak memiliki flagel. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan monotrik. Nah, kalau monotrik ini bakteri yang memiliki satu flagel pada salah satu ujungnya saja. Kemudian yang ketiganya ada yang disebut dengan lofotrik. Tipe bakteri bersifat lofotrik ini flagelnya banyak tetapi hanya ditemukan pada salah satu ujungnya saja. Jadi si flagelnya lebih dari satu dan terdapat pada salah satu ujungnya saja. Kemudian yang keempat ada yang disebut dengan amfitrik. Nah, kalau amfitrik ini flagelnya banyak atau lebih dari satu dan ditemukan pada kedua ujungnya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat pada gambarnya ya. Dan yang terakhir disebut dengan peritrik. Nah, kalau peritrik ini flagelnya terdapat pada seluruh permukaan tubuhnya. Jadi banyak. Nah, untuk lebih jelasnya berikut gambarnya. Nah, itu adalah pengelompokan bakteri berdasarkan alat gerak atau disebut dengan flagel. Nah, untuk mengingatnya, kalian sekarang kita akan tebak-tebakan. Nah, saya akan munculkan gambar, boleh kalian tebak gambar tersebut ya. Nah, ini gambar yang pertama. Masih ingat ini tipe apa? Nah, ini disebut dengan amfitri karena si flagelnya ditemukan di kedua ujungnya. Dan flagelnya berjumlah banyak ya atau lebih dari satu. Tetapi hanya di kedua ujungnya saja. Oke, gambar berikutnya. Nah, ini yang tidak memiliki flagel. Disebut apa tadi? Disebut atrik ya. Oke, kita munculkan gambar berikutnya. Nah, yang ini flagelnya ingat lebih dari satu tetapi hanya ditemukan pada salah satu ujungnya saja. Disebut apa? Lofotrik. Oke, gambar berikutnya. Nah, ini pasti kalian ingat ya. Flagelnya hanya satu,
kemudian ditemukan di salah satu ujungnya saja. Jadi disebut dengan monotrik, mono satu ya. Oke, gambar terakhir. Nah, ini pasti ingat. Gambarnya seperti ini, flagelnya banyak, ditemukan di seluruh bagian permukaan tubuhnya, disebut dengan peritrik. Nah, itu adalah klasifikasi bakteri ditinjau berdasarkan alat gerak atau yang disebut dengan flagel. Jadi ada atrik, kemudian monotrik, lofotrik, ampitrik, dan peritrik. Segitu saja penjelasan video kali ini. Nanti kita akan lanjut masih tentang bakteri, yaitu pengklasifikasian berdasarkan bentuknya. Ditunggu saja videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.